Kunjungan Presiden Prabowo ke wilayah bencana Sumatera mengobati sedikit duka para korban. Saat berkunjung ke lokasi bencana banjir di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, anak-anak di pengungsian antusias memanggil Prabowo dengan sebutan Pak Gemoy. Ya, Presiden Prabowo disambut para pengungsi bencana banjir di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, dan dari kejauhan suara anak-anak yang spontan dan polos memanggil dengan sebutan Pak Gemoy. Prabowo yang didampingi sejumlah pejabat menanggapinya dengan senyum dan salam. Dalam keterangannya, Prabowo menyebut kondisi lapangan masih menyimpan banyak hambatan karena kerusakan infrastruktur. Bahkan sejumlah wilayah bencana di Sumatera masih terisolir. Mas Anda sudah berapa hari di sini? Siap, sudah 7 hari. 7 hari? Siap, Pak. Oh. Pak, dari mana kalian? Sederet badai siklon tropis dahsyat menerjang Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga meninjau posko pengungsian di perumahan Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tiba di posko, Presiden langsung menuju tenda pengungsian, dan kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat dan penuh antusias dari para warga yang sejak beberapa hari terakhir harus mengungsi akibat bencana banjir yang melanda wilayah mereka. Sekitar 1.000 pengungsi tercatat berada di posko ini.
dan sebagian besar merupakan keluarga dan anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Dari tenda pengungsian, Presiden kemudian menuju dapur umum yang menjadi pusat penyediaan kebutuhan pangan bagi warga terdampak. Tidak hanya itu, Presiden juga meninjau area layanan trauma healing yang difokuskan bagi kelompok rentan, terutama anak-anak. Presiden ingin memastikan tidak ada warga yang merasa sendirian dan seluruh upaya penanganan berjalan dengan baik. Presiden Prabowo Subianto menemui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden perintahkan aparat negara kerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurus pengungsi. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung Serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.